Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini silahkan kalian simak penjelasan dari saya tentang fungsi eksponensial. Nah, yang akan kita pelajari adalah sebelumnya nanti ada ilustrasi masalah, kemudian pengertian dan bentuk umum fungsi eksponensial, kemudian bentuk dan sifat grafik fungsi eksponensial, langkah-langkah menggambar fungsi eksponensial, dan yang terakhir contoh cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Nah, yang pertama ilustrasi masalah. Jadi di sini ada suatu masalah, yakni pengembangbiakan bakteri Bacillus polymyx oleh suatu PT yang bernama PT Maju Sehat. Nah, bakteri ini dapat berkembang biak menjadi 2 bakteri pada setiap harinya. Jadi ketika di awal ini adalah bakterinya, kemudian di hari pertama dia berkembang menjadi 2, di hari kedua dia berkembang menjadi 4, di hari ketiga dia berkembang menjadi 8, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah pada hari ke-6 berapa jumlah bakteri tersebut. Perkembangbiakan bakteri ini dapat kita buat dalam bentuk tabel. Jadi ketika hari ke-0 hingga hari ke-6. Di sini dapat dilihat polanya bahwa ketika hari ke-6 bakterinya itu menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kalikan 1 sama dengan 64. 1 ini adalah awalnya itu kan dia hanya 1 bakteri ya, kemudian membelah diri menjadi 2 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini kita peroleh banyak bakteri pada hari ke-6 adalah 64 bakteri. Jika kita buat dalam bentuk formula matematika, kita misalkan F ini adalah bakteri mula-mula, di mana F ini jika dilihat di sini bakteri mula-mulanya ada 1. Kemudian misalkan yang kedua Fx, bakteri setelah periode ke X. Artinya X ini nanti berjalan, merupakan periode harinya. Hari keberapa yang ditanyakan nanti. Nah, sehingga diperoleh hubungan antara F dan Fx yang dinyatakan dengan Fx sama dengan F dikalikan 2 pangkat X. Ini adalah formula matematika dari perkembangbiakan bakteri Bacillus polymyx tadi. Dan ini pula yang dinamakan dengan fungsi eksponensial. Nah, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sih grafik fungsi eksponensial itu, sebelumnya silakan kalian lihat beberapa gambar di bawah ini. Yang pertama ada ayunan, yang kedua ada jembatan, yang ketiga ada pundak atau bahu ya, yang keempat ada tanduk banteng. Nah, lihatlah kotak-kotak merah yang saya buat di sini. Dia membentuk apa kira-kira menurut kalian? Dia membentuk apa? Yang ini juga membentuk apa? Ini sudah terlihat jelas untuk ayunan. Nah, setelah kita melihat beberapa gambar ini, ada beberapa kesamaan pola ya. Jadi ini ada lengkungan, ini juga melengkung, ini juga melengkung, ini juga lengkung. Berarti kesimpulannya dari gambar, membentuk lengkungan. Kemudian tadi ada dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Kemudian membentuk suatu grafik kurva. Dan yang terakhir, jika dibuat bidang koordinatnya, pasti ada titik-titik koordinat yang dilalui oleh grafik kurva tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dan bentuk umum fungsi eksponensial. Pengertian fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap x ke fx sama dengan a pangkat x, dengan syarat a ini atau bilangan pokok ini harus lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi eksponensial. Atau jika dituliskan kembali, Y sama dengan Fx sama dengan K dikalikan A pangkat X. Ini adalah bentuk umumnya. Dengan X ini adalah variabel bebas. Jadi X ini nanti
tergantung domain atau daerah asal yang diketahuinya itu berapa. Kemudian dimasukkan ke sini. Nah, A adalah bilangan pokok atau basis. Syaratnya A ini harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian Y ini adalah variabel tak bebas. Jadi Y ini itu merupakan fungsi yang nantinya akan kita gambar dalam bidang koordinat. Dan K ini adalah konstanta. Konstanta ini biasanya berisi angka 1, 2, dan seterusnya. Bentuk dan sifat grafik fungsi eksponensial. Jadi, grafik fungsi eksponensial nantinya akan berupa kurva mulus. Dia akan bisa melengkung dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah, tergantung sifatnya nanti. Nah, jika kita lihat di sini ada fungsi fx sama dengan k dikali a pangkat x. Dia simetri terhadap y. Nah, sifat yang kedua, fungsi fx dan fungsi gx, dia akan memotong di satu titik, yakni 0, k. Nah, nanti kita akan tahu k ini berapa, 0, k ini yang dimaksud titiknya ini berapa. Dan yang ketiga, sumbu x ini dinamakan asimtot, jadi garis yang didekati oleh fungsinya ini. Nah, fungsi fx ini dan fungsi gx ini dia tidak akan menyentuh x. Jadi dia hanya akan mendekati x terus ke sana menuju tak hingga, dan ini dia akan menuju ke min tak hingga. Jadi dia tidak akan memotong sumbu x atau memotong asimtotnya. Kemudian yang terakhir, fungsi fx sama dengan k dikali a pangkat x, yang dia ini dari rendah ke tinggi ini dinamakan fungsi monoton naik. Jadi dia akan semakin naik nilai fx-nya. Dia akan semakin naik, jadi ketika x1 kurang dari x2, maka fx1-nya itu kurang dari fx2, atau dia semakin naik ke atas fungsinya ini. Nah, untuk fungsi gx, ini kan dia dari tinggi ke rendah, artinya ini namanya fungsi monoton turun. Jadi, fungsinya ini akan semakin kecil ke bawah nilainya. Nah, ini adalah contoh dari fungsi monoton naik. Grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Jika nanti digambarkan dalam bidang koordinat, nanti fungsinya seperti ini ya. Jadi ini dia itu dari rendah ke tinggi, atau dia ini namanya fungsi monoton naik. Dia cenderung naik ke atas ini, gini. Nah, fungsinya kan ini fungsi fx, berarti nilai fx-nya kan semakin tinggi ya. Awalnya dia di sini, kemudian dia naik lagi ke sini, naik lagi ke sini, dan naik ke sini. Maka ini namanya fungsi monoton naik. Dengan sifatnya untuk setiap x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Artinya gini. Jadi ketika x1 kurang dari x2, x1 itu yang di sini ya. Berarti kalau x1-nya min 4, min 4 itu kurang dari min 3. Nah, min 4 ini nilai fx-nya itu kan yang ini. Nilai fx-nya kan lurusnya y ini. Nilai fx1 itu kurang dari nilai fx2 yang ada di sini. Atau bisa lebih jelasnya, jika nilai fx1 yang di sini itu kurang dari fx2 yang di sini. Seperti itu. Nah, fungsi monoton turun. Fungsi monoton turun contohnya adalah fungsi gx sama dengan setengah pangkat x. Setengah ini kan kurang dari 1, makanya dia dinamakan fungsi monoton turun. Nah, fungsi monoton turun nantinya dari tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah ini berarti ketika x1-nya ini kurang dari x2, maka gx1-nya lebih dari gx2.
Jadi kalian jangan bingung dengan ini. Maksudnya adalah ketika di sini kan ini X1, ini X2 misalkan. X1-nya min 4, berarti nanti di sini dia tinggi sekali, GX-nya kan besar. Kemudian ketika dia di X2 min 2, berarti dia di GX2-nya kan ada di bawah. Artinya GX1, nilai fungsinya GX1 ini lebih tinggi daripada yang ada di GX2. Seperti itu maksudnya. Jadi dia kan semakin turun kan ya, dari tinggi ke rendah. Nah, dari dua gambar grafik sebelumnya didapatkan sifat-sifatnya itu domain fungsi adalah himpunan bilangan real, range fungsi adalah himpunan bilangan real positif, dan grafik sama-sama berpotongan dengan sumbu y di titik 0,1. Grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x untuk a lebih dari 1 merupakan fungsi monoton naik. Jadi dilihat kalau di sininya itu dia lebih dari 1, berarti nanti namanya fungsi monoton naik. Contohnya 2 pangkat x, 3 pangkat x, 4 pangkat x, dan seterusnya. Tapi kalau di sininya dia itu 1 per a pangkat x, yang artinya itu nilai a ada di antara 0 dan 1, berarti dinamakan fungsi monoton turun. Contohnya itu 1 per 2 pangkat x, 1 per 3 pangkat x, 1 per 5 pangkat x, dan seterusnya. Nah, untuk yang keempat, langkah-langkah menggambar fungsi eksponensial. Ini hanya ada 3 langkah saja, tapi kalian harus teliti dalam menggambarnya, menggambar titik-titik koordinatnya. Yang pertama, buatlah tabel titik bantu berupa nilai x dan y, yaitu dengan memilih beberapa nilai x sehingga nilai y mudah ditentukan. Yang kedua, gambarlah titik tersebut pada bidang koordinat. Dan yang terakhir, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus sehingga nanti akan membentuk suatu lengkungan, tapi tidak akan memotong sumbu x. Yang terakhir adalah contoh menggambar grafik fungsi eksponensial yang nantinya setelah kalian melihat contoh ini, kalian mencoba mengerjakan proyek dari saya yang akan saya post di tugas dalam classroom. Contohnya adalah seperti ini. Diketahui fungsi eksponensial y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x. Gambarlah grafik fungsi eksponensial tersebut jika domain x-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Penyelesaiannya, pertama, silahkan ini karena ini sudah ada titik bantunya atau sudah ada domain x-nya, jadi kalian tinggal membuat tabelnya terlebih dahulu. Buat tabelnya dulu di sini. Tabelnya ini seperti ini ya, kolomnya ada x, y sama dengan fx dan x, y. Nah, ini kita tuliskan domainnya tadi, x kan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita cari nilainya y sama dengan fx dulu, satu persatu mencarinya. Pertama, untuk x sama dengan min 3. Fungsi fx-nya kan ini, 2 pangkat x ditulis di sini. Fx sama dengan 2 pangkat x. Kemudian x diganti dengan min 3. F min 3 artinya 2 pangkat min 3. Karena pangkat min berarti positifnya dirubah menjadi 1 per 8. Kemudian yang kedua, untuk x sama dengan min 2 sama caranya. Jadi min 2 menggantikan nilai x yang di sini, berarti jadi 2 pangkat min 2, atau sama dengan 1 per 2 pangkat 2, atau sama dengan 1 per 4. Kemudian untuk x sama dengan min 1 sama caranya, jadi min 1 masukkan ke x di sini, sehingga menjadi 2 pangkat min 1, dan diperoleh 1 per 2 pangkat 1 atau 1 per 2. Untuk x sama dengan 0, berarti nilai x yang di sini diganti dengan 0, jadi 2 pangkat 0. Berapapun pangkat 0, hasilnya adalah 1 ya. Untuk x sama dengan 1 berarti 2 pangkat 1 yang artinya 2. Dan untuk x sama dengan 2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4.
Untuk X sama dengan 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika sudah, kalian masukkan ke ini, kolom-kolom yang ada di sini. Jadi jika dimasukkan berarti 1/8 tulis di sini, 1/4 tulis di sini, setengah tulis di sini, dan seterusnya. Nah, sehingga untuk yang terakhir kita tuliskan pasangannya min 3,1/8, atau karena pecahan sulit untuk digambar dalam bidang koordinat, jadi rubahlah pecahan tersebut dalam bentuk desimal. Seperti ini, min 3,0,125. Jadi 1/8 ini 0,125. Jika kalian kesusahan membuat ke bentuk desimal, gunakan kalkulator ataupun HP kalian ya. Yang ini pasangannya min 2,0,25 dan yang ini min 1,0,5. Ini 0,1, ini 1,2 dan yang ini 2,4, yang terakhir 3,8. Kemudian bentuk grafik fungsi eksponensialnya adalah seperti ini. Jadi tadi kan ada 3,8, 2,4, 1,2, 0,1. Di sini min 1,0,5. Jadi 0,5 itu ada di sini ya, antara 0 dan 1. Kemudian yang ini min 2,0,25 di bawahnya sini. Kalau ditarik garis kan dia di bawahnya sini. Kemudian yang ini min 3,0,13. Berarti ini kan di bawahnya juga di sini. Nah, jika ini dibuat garis, dibuat grafik, akan membentuk kurva mulus. Ini dihubungkan nanti titik-titiknya, dihubungkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini nanti akan membentuk grafik fungsi monoton naik. Oh ya, satu lagi, jika kalian membuat gambar pada bidang koordinat nantinya, untuk sumbu X dan sumbu Y, titik-titiknya ini jaraknya harus sama ya. Jadi saya sarankan kalian menggunakan kertas kotak-kotak atau kertas milimeter blok. Kertas kotak-kotak atau biasa disebut kertas trimin, atau bisa juga menggunakan kertas seperti saya ini, namanya milimeter blok. Nah, untuk yang contoh kedua kebalikannya. Jadi yang tadi kan 2 pangkat X, nah yang sekarang ini setengah pangkat X. Domainnya tetap min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Penyelesaiannya sama, buat tabelnya terlebih dahulu. Tabelnya yang ini X diisikan domainnya semua dulu. Baru yang ini Y sama dengan Fx kita cari. Cari satu persatu seperti tadi ya. Untuk X sama dengan min 3, masukkan. Berarti X-nya di sini diganti min 3, jadi setengah pangkat min 3. Karena pangkat min, ingat kemarin saya jelaskan kalau pangkat min pecahan dibalik langsung. Jadi 2 pangkat 3 bersatu pangkat 3 atau sama dengan 8. Nah, untuk Fx, X sama dengan min 2, berarti di sini dirubah jadi setengah pangkat min 2 atau sama dengan 4. Untuk X sama dengan min 1, berarti di sini sama dengan 2. Dan untuk X sama dengan 0, berapapun bilangan pokoknya dipangkatkan 0, hasilnya 1. Jadi pecahan pun hasilnya 1 ya. Dan untuk X sama dengan 1, hasilnya setengah F1-nya. Untuk X sama dengan 2, berarti F2-nya sama dengan 1/4. Dan untuk X sama dengan 3, F3-nya sama dengan 1/8. Kemudian masukkan ke dalam tabel di sini. Sehingga di sini diperoleh, ini dimasukkan semua nilai Fx-nya. Jadi kita masukkan semua ya. Masukkan. Kalau sudah, tulis pasangannya. Pasangan X, Y-nya. Sehingga diperoleh seperti ini. Min 3,8, min 2,4, min 1,2, 0,1, 1,0,5, 2,0,25 dan 3,0,125. Selanjutnya silahkan langsung digambar di bidang koordinat. Ini dilihat, ini min 3,8. Jadi titik yang paling awal min 3,8, min 2,4, min 1,2, sehingga diperoleh nih min 3,8. Beda ya sama yang grafik di awal ya.
Kan tadi yang di awal 3,8, kalau yang ini min 3,8. Jadi ini min 3,8, terus dibuat titik di sini. Kemudian min 2,4 dibuat titik di sini. Kemudian min 1,2 dibuat titik di sini dan 0,1. Jadi titiknya di sini. Terus yang ini 1,0,5 berarti 1, X-nya 1, Y-nya 0,5. Kemudian yang ini X-nya 2, Y-nya 0,25. Dan yang ini X-nya 3, Y-nya 0,13. Kemudian baru kalian hubungkan titik-titik ini dengan garis sehingga membentuk grafik kurva mulus. Ini dihubungkan gini. Ini dihubungkan membentuk lengkungan ke bawah. Namun dia tidak akan memotong sumbu X, jadi dia hanya mendekati gini. Nah, ini yang dinamakan fungsi monoton turun karena dari fungsi yang tinggi ke rendah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kebingungan silahkan kalian bertanya. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan proyek menggambar grafik fungsi eksponensial. Boleh di print atau kalian langsung mengerjakan di buku tugas kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya di rumah.